Halo semuanya, balik lagi di channel Encryptlogs bareng Mas Jo. Hari ini kita bakal bahas topik mengenai how to be better ya, atau menjadi lebih baik, gimana caranya kita bisa berkembang kayak gitu. Nah, catatan juga, gue bukan trader yang paling jago di industri ini, tapi gue yakin gue lebih baik daripada diri gue sendiri tahun lalu atau semester lalu kayak gitu. Jadi gue yakin in term of knowledge and as a trader, gue tuh lebih baik daripada gue yang sebelumnya. Nah, gimana cara gue melakukan ini, pengalamannya, kita pertama dipecah dulu ya, kita mau jadi lebih baik di bidang mana, di knowledge kah? Atau di as a trader, execution. Kalau misalnya pemula, itu biasanya kan butuhnya knowledge ya, butuh ilmu dan pengalaman kayak gitu. Nah, untuk knowledge, ini aku bisa sharing aja, kalian bisa cari knowledge itu di banyak tempat ya teman-teman ya. Tergantung kalian tuh mau trading pakai strategi apa atau metode apa kayak gitu. Jadi let's say kamu mau belajar ICT, ya bisa langsung ke ICT-nya langsung atau ke channel YouTube lain kayak Arjo atau Volis ya kan dan lain-lain lah. Kalau misalnya mau belajar order flow, kalian bisa ke YouTube-nya Luxury, terus ada Trader Magus, ada juga C2M dan lain-lain kayak gitu. Jadi ini mungkin yang bisa aku sharing mereka yang menurutku ngejelasinnya bagus dan juga ilmunya tuh legit ya, bukan ibaratnya tidak menyesatkan lah atau tidak miskonsepsi atau nggak ngaco nggak ngasal kayak gitu. Jadi ini eh, ibaratnya youtuber atau Siti yang ada di Twitter yang bagus kayak gitu. Mereka sharing knowledge-nya bagus. Dan gue juga ngasih catatan ya teman-teman, jangan sampai kalian itu salah pilih tempat belajar. Karena ini no offense, cuman kebanyakan tempat belajar di Indonesia itu scam kayak gitu. Maksudnya scam gimana? Mereka pertama tidak memberikan value yang mereka janjikan kepada member. Jadi misal kalian ikut kelas orang, dijanjiinnya A, B, C, D, E, F, G, terus pas kalian bayar, kalian tuh cuma dapat A, B doang. C, D, E, F, G-nya nggak dapet. Kayak gitu. Atau ada juga yang udah bayar tapi di kick karena punya masalah. Ada juga yang kayak udah bayar nih, terus dianggurin grupnya. Ada juga kelas yang memberikan apa ya, knowledge-nya itu miskonsepsi kayak gitu. Jadi metodenya itu tidak dibasis oleh data atau tidak based on logic atau data lah. Which is bahaya kan, kalau kayak gitu kan jadi misleading. Nah, kalau mereka menurutku udah ya oke lah ya, legit kayak gitu. Terus ICT ini konsepnya, maksudnya orang-orangnya namanya Michael Hudson, cuman konsepnya namanya ICT. Oke, kalau misalnya udah kalian nemu orang-orang seperti ini, baru kalian apa? Kalian catat gitu. Jadi kalian bisa catat pertama materi. Jadi dibagi per materi yang mereka ajarin. Terus yang kedua, setelah materi-materi itu kan kayak kayunya ya teman-teman. Nah, nanti dari kayu itu diolah jadi suatu perkakas atau strategi. Jadi kalian juga nyatet materi dan strateginya mereka. Gimana sih cara mereka entry, gimana sih cara mereka keluar, gimana cara mereka manage trade, dan lain-lain. Nah, kalian catat juga kayak gitu. Untuk nyatet di mana ya seperti biasa di Notion ya teman-teman. Kalau aku gitu. Yang lain terserah. Cuman enaknya tuh di Notion. Terus kalau udah eh, nyatet materi dari mereka, baru kalian bisa eksekusi ya kan. Atau trading sendiri untuk apa? Untuk gather data. Jadi kalian di sini mulai trading untuk gather data dan pengalaman kayak gitu. Karena bukan cuma buat gather data, kalau nggak ada pengalaman, jadi
trading itu kan kita meresikokan uang ya. Kalau misalnya kalian tidak ada rasa gedek, pengalaman rasa apa namanya, rasa sesak gitu dalam meresikokan uang di trading, ya menurutku nggak ada rasanya nanti pas kalian benar-benar mulai trading jadi susah gitu. Jadi kalian mulai trading forward testing. Pertama back testing dulu ya. Jadi dari strategi ini kalian bisa back test. Backtest dari backtest kan ketemu datanya kayak win rate-nya berapa, rata-rata risk to reward yang didapat berapa, udah kayak gitu baru kalian loncat ke forward testing atau mulai trading. Di sini kalian itu bisa pakai prop firm, jadi pakai prop firm paling murah untuk gather data. Jadi kamu bisa apa namanya, trading tanpa meresikokan uang yang terlalu besar, uang kamu yang terlalu besar kayak gitu. Jadi let's say kamu punya uang $5.000, daripada kalian $5.000 langsung mulai ke sini, mendingan kalian beli akun prop firm sebesar $5.000 dengan fee kalau di CFT itu cuman $39. Jadi $39 kalian bayar evaluation fee, dapat account 5.000 kayak gitu. Nah, kalian pakai tuh accountnya untuk apa? Gather data dan pengalaman. Nanti dari sini kalian baru catat win rate kalian berapa, terus risk to reward kalian juga berapa. Strategi yang paling sering kalian pakai itu apa? Kayak gitu ya. Jadi ini in term of knowledge dan pengalaman kalian bisa ikutin caranya. Kalau misalnya ditanya misal aku bingung nih kalau belajar dari YouTube karena kan tidak ngurut ya. Ibaratnya mereka tuh bikin YouTube kontennya itu tidak level to level, tidak terstruktur dan lain-lain. Ada cara kedua yaitu apa? Join paid class kayak gitu. Nah, cuman hati-hati juga ya. Kelas berbayar. Join paid class. Kenapa join paid class? Pertama, kalian kan ada mentor. Harusnya ya. Kalau nggak scam, ini ketik aja deh. Ada mentor. Yang kedua, materinya harusnya terstruktur. Karena kan kalau tidak terstruktur sama aja kayak YouTube ya. Terus yang kedua, ada komunitas teman diskusi. Kayak gitu. Jadi ini keuntungannya join paid class. Ya. Cuman hati-hati juga. Kenapa? Karena paid class itu sini mungkin aku ini ya positifnya ya. Di sini bagian negatifnya itu pertama banyak banget yang tadi gue bilang scam, member ditinggalin, terus materi misleading, terus apa ya, janji value tidak tersalurkan dengan baik. Nah, ini minusnya ya, kayak gitu. Jadi gimana bang, kalau misalnya kamu nyari paid class yang bener, itu gimana? Ya pertama, lihat dulu testimoni dari orang, kayak gitu. Itu yang paling banyak. Dan testimoni dari orangnya menurutku jangan lihat dari websitenya ya. Jadi jangan lihat dari website paid class-nya, karena udah pasti mereka kan pasang yang bagus-bagus teman-teman. Jadi kalian cari testimoninya tuh yang ada di publik kayak gitu. Atau tanya temen, misal tanya siapa gitu ya, paid class yang bagus yang mana, yang bisa memberikan knowledge yang terstruktur. Jadi tujuan kalian di sini itu bukan untuk generational wealth. Join paid class itu bukan untuk mendapatkan generational wealth, tapi adalah mendapatkan value atau knowledge. Tujuannya kan balik lagi ke sini ya teman-teman ya, knowledge kayak gitu. Nah, gue sendiri ada paid class di dalam, namanya juga Encryptalk juga sama. Cuman ya gue nggak langsung saranin kalian untuk join juga kayak gitu. Kalian lihat-lihat dulu aja di Discord. Kalau misalnya komunitas luar, ini ada beberapa paid class luar yang pernah aku join. Pertama ada ini ya. Ini menurutku materinya banyak banget dan bagus. Jadi dia ngajarin tuh mulai dari basic kayak
apa namanya, psikologi, ya kan, basic trading strategy, terus basic penggunaan VWAP dan lain-lain, market profile, lengkap order flow ada semua. Jadi di Paragon Group, even RSI juga ada di sini ya. Paragon Group, terus di sini ada ini yang pernah aku join, Waffles Bakery. Ini juga bagus. Aku suka market dynamics-nya dia, terus penjelasan dia di market conditions sama VWAP. Ini bagus, Waffles Bakery. Terus ada juga Shinigami ya. Shinigami bagusnya di konten pembelajarannya kayak gitu. Aku nggak tahu kalau komunitasnya atau dianya aktif sebagai mentor, aku nggak tahu karena aku nggak join Shinigami. Cuman yang aku join nih dua ini kayak gitu. Ini oke lah, apalagi Waffles Bakery sekarang udah lebih murah. Let's say kalau Waffles Bakery dari aku komunitas nggak terlalu rame, cuman materinya ini checklist banget kayak gitu. Terus ada juga kelas-kelas lain kayak yang belum pernah aku join ya. Ini ada Shinigami tadi. Shinigami, terus Prime Trading, Chroma, dan lain-lain. Itu aku belum pernah join, cuman berdasarkan testimoni dari teman-teman yang lain ya ini oke lah. Ya. Kalau mau ikut kelasku ya terserah kalian. Ada di grup. Ada di grup lagi. Ada di deskripsi kayak gitu. Nah, ini udah kita bahas ya, knowledge. Terus yang kedua as a trader. Nah, di sini nih ini beda lagi, teman-teman. Execution. Kenapa execution? Karena kalau misalnya kita nggak execute kan kita bukan trader, jadi jatuhnya cuma belajar doang tanpa ada aksi kayak gitu. Gimana caranya kita bisa grow dari sini? Kita nggak ngomongin capital, tapi kita ngomongin as a trader ya. Ya, kalau capital itu nanti next kita bisa leverage pakai props, kita bisa ngedegen di perps dan lain-lain lah. As a trader gimana? Yang pertama adalah mencatat dan mencatat. That's it, udah. Mencatat atau bahasa kerennya journaling. Ya, journaling. Apa yang harus di jurnal? Yang harus di jurnal itu pertama kali adalah apa? Daily plan kalian. Oke. Jadi stepnya itu kalian bikin daily plan dulu. Yang gampang nggak usah bikin weekly plan dulu, teman-teman. Mungkin terlalu jauh. Kita kan di sini ngomongnya day trades ya. Jadi bikin daily plan dulu. Hari ini kalian mau bikin plan seperti apa? Nah, kita bahas langsung ke daily plan. Jadi geser dulu ya sini. Daily plan. Gimana cara kita mencatat daily plan atau bikin daily plan? Pertama, kita itu harus bisa baca konteks dari market atau cerita dari market. Gimana cara bacanya? Simple aja. Sekarang itu price di resistance atau di support makro. Jadi maksudnya makro itu high time frame support atau high time frame resistance ya. Jadi let's say kamu pakai misal di sini kamu pakai time frame 30 menit let's say. Kamu pakai time frame 30 menit. Tapi kamu lihat support resistance-nya itu ada di 4 jam misal ya. Jadi di sini aku atau 12 jam even. Nah, jadi di sini aku ngelihat di sini ada support yang besar. Oke, ini aku matiin dulu indikatornya biar nggak pusing. Di sini ada support yang besar. Udah kayak gitu harga masuk ke dalam support. Jadi kalian bisa ekspektasi untuk harga tuh tembus ke support lama, break target resisten lama kayak gitu kan. Jadi itu cara kalian bikin cerita di market. Nah, kalau misalnya udah bikin cerita, kalian bisa masuk ke yang kedua, yaitu apa? Bias. Bias harian. Ini tuh artinya apa? Hari ini mau long atau mau short.
Nah, kalau udah kalian tentuin ini, baru kalian tentuin POI atau point of interest kayak gitu. Jadi bias harian ini udah, waduh. Baru kalian tentuin apa? Point of interest. Jadi balik ke basic lagi 5W 1H ya. Kalau udah bikin ini, kita bikin 5W 1H di sini. Pertama, where, what, when, why, sama how much. Even who juga bisa dimasukin, teman-teman. Oke, tapi yang mandatory atau yang wajib itu adalah yang where, what, when, sama why, dan juga how much. Kayak gitu. Where, maksudnya apa? Kita, ini kenapa begini? Where, kita mau masuk di level berapa? Di mana? Kita mau masuk tuh di mana sih? Di mana kita mau masuk? Nah, ini kita bisa tulis point of interest ya. Tentuin POI. Key level, POI. POI itu bisa apa aja? Monday high, low, weekly open, terus misal previous day POC, weekly VWAP, apa single print, high low, terserah kalian. Jadi kalian tergantung di chartnya yang kalian lihat tuh ada apa sih sebenarnya. Ada support resisten kecil, ada POC hari kemarin, atau ada apa, terus ditulis. Misal, let's say, alasan aku ngelong di sini ya. Ini aku bahas aja alasan aku ngelong di sini. Aku ngetik POI aku adalah composite fell di 81.500 kayak gitu ya. What? Apa yang mau dilihat, teman-teman? Sini what? Apa yang mau kalian lihat sebelum kalian entry ke market? Nah, apa yang mau kalian lihat di sini adalah trigger atau confirmation. Jadi let's say kamu nemu suatu apa namanya? Rejection, terus market structure shift, CISD, trap trader, CVD divergence, dan lain-lain ya. Ini adalah what, when. Nah, when ini sebenarnya gampang, nggak usah ribet-ribet di sesi apa dan jam berapa. Let's say gini, aku itu nggak mau trade di jam 7. Aku trade di sesi Asia tapi nggak mau di jam 7-nya. Yang aku lakukan adalah, aku nunggu initial balance atau jam 8 itu udah kebentuk range-nya, baru aku trade. Jadi let's say Asia jam 8.30 WIB ya, kayak gitu. Atau di jam London atau US atau pre-US atau di Sydney. Itu kalian tentuin sendiri. Why? Kenapa kalian mau entry? Let's say karena ini sama kayak what ya, cuman mirip-mirip. Kenapa kalian mau entry? Karena memberikan RR 1/2 dengan trigger trap VA misal. Kalau RR 1/1 nggak mau masuk misal, atau 1/0,8 nggak mau masuk misal gitu ya. Ini RR 1/2 minimal dengan trigger trap VA. Nah ini nggak wajib, cuman bisa dijadiin confluence. Pertanyaannya adalah siapa yang gerakin harga kayak gitu. Nah, siapa yang gerakin harga ini kita bisa bagi ke dua ya, yaitu partisipan sama yang kedua adalah exchange. Partisipan ini gampang, kita ada spot partisipan. Sorry,
spot active participant, ada spot passive participant, ada juga perps active, sama perps passive. Ya, kalian kalau yang nggak tahu, passive itu limit order, active itu market order ya. Jadi kalau ini dilihatnya di CVD, kalau ini lihatnya di heat map, liquidity heat map, atau enggak di order book depth delta kayak gitu. Nah, itu kita next lah bahas. Siapa yang gerakin harga sekarang dalam sisi exchange? Oke, nah di sini mungkin bisa Binance, Coinbase, Bitfinex, terus OKX. Kalian perhatiin setiap setiap kebiasaan kalau mereka beli atau mereka jual itu price-nya kemana, ngikutnya ke siapa kayak gitu ya. Terus how much, ini juga sebenarnya agak simpel cuman tricky ya. Ini adalah berapa banyak yang kalian mau resikoin, risk per trade-nya mau berapa sih. Kalian entry-nya tuh mau entry scale entry tuh jadi dicicil, atau mau sekali entry langsung langsung risk segitu kayak gitu. Nah, how much ya RPT, risk per trade. Ini risk per trade kalian tuh mau berapa? Ya bagi yang nggak tahu risk per trade, jadi sekalinya kalian kena stop loss atau cut loss itu hilangnya sekian dolar kayak gitu ya, itu adalah risk per trade. Jadi kalau misalnya kalian udah bisa bikin 5W1H, ini kalian sudah berhasil bikin daily plan ya. Di sini daily plan udah jadi. Oke. Terus kita masuk ke yang kedua. Kalau udah bikin daily plan, kalian bikin apa? Journal trades. Karena kan kalian udah bikin daily plan trading kan? Trading journal. Nah, gimana cara kita bisa bikin trading journal? Kalian bisa masuk ke Notion, kalian bisa klik ini ya, slash, terus table view. Nanti kalian bisa nambah-nambahin, let's say ini nama tickernya, terus statusnya dan lain-lain. Aku langsung kasih contoh aja di sini, journal trades. Di sini aku bisa bikin rules juga ya. Oh ya, nanti kita bahas juga rules, sorry kelewat. Nah, jadi ini contoh journal trades. Terlalu jauh geser. Di sini ada number, ya nomor trade-nya 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Terus ada pair. Pair itu apa yang aku tradingin, BTC, Solana. Terus ada day, ini adalah hari. Jadi di mana aku trading di hari Selasa, di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa lagi. Session, ini juga tadi yang gue bahas, ada Asia, ada London, pre-US, US, sama market close, satu Sydney. Direction, ya ini ngelong atau short. Thought process check. Nah, thought process check ini untuk ngetes apakah saya mikir nggak sebelum trading atau cuma klik-klik doang kayak gitu. Kalau misalnya kita cuma klik-klik doang, which is bad habit, ya tulis aja no ya. Gue juga masih ada nih yang kayak no 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 kayak gitu. Ya ini bad habits kayak gitu. Ya ended up losing money kan di sini minus 200. Terus udah kayak gitu kita tulis POI, composite value area, high, poor, low, SP terserah. Jadi ini balik ke pertanyaan 5W1H yang where, di mana kalian mau masuk. Trigger, what you wanna see when price hit that POI. Jadi apa yang kalian mau lihat? CVD divergence, rapid value area, di sini ada trash flow, terus failed V-shape dan lain-lain. Itu kalian bikin sendiri ya. Maksudnya trigger kalian tuh apa? Misal MSS atau CISD, terserah lah. Terus closing status di sini kalian bisa masukin take profit, close manual, atau stop loss. TP ya take profit, kalau close manual kalian ngeklik close sendiri tanpa ada take profit atau stop loss. Jadi nge-close posisi kalian secara sendiri kayak gitu, bukan automated dari si exchange-nya. Di sini ada status win and lose, gampang aja. Terus di sini ada risk per trade teman-teman. Kalian risking berapa persen dari akun. Di sini ada gross RR. Jadi risk to reward yang kalian dapetin dari trade-nya. Sini ada net profit atau net PNL dalam bentuk dolar ya kayak gitu. Oke.
Di sini juga ada mistake, jadi kayak kesalahan kalian yang kalian bikin, ya. Tulis saja kesalahannya. Terus di sini ini ada psychology. Nah, psychology ini yang menurutku lumayan susah. Kenapa? Karena semakin besar kalian handle duit itu semakin keganggu gitu. Green itu artinya oke, psikologinya. Kalau red ini mulai overclick nih, overtrade nih. Nah, ini should stop ya kan. Akhirnya aku stop beberapa jam baru buka posisi lagi kayak gitu. Terus di sini ada psychology note. Ini sebenarnya untuk catatan aja kayak oke ini udah mulai overclick nih, udah mulai ngeklik lagi. Di sini aku harus berhenti. Oke, udah kayak gitu berhenti. Terus di dalam journal thread kalau bisa dimasukin gambarnya juga dan alasan kontekstual analisisnya seperti apa sih. Kayak contoh di sini kita ada di makro support dan resisten, ya kan? POI analisis di sini dia reject apa namanya? NPOC dari London. Terus udah kayak gitu buka posisi short. Nah, udah kan gampang kan? Kayak gitu aja. Jadi kalau bisa ya lebih lengkap lagi dibuat dalam bentuk kata-kata. Cuman kalau gua seperti ini udah oke kayak gitu. Ini dalam bentuk kata-kata misal dibikin kayak gini. Ya. Terus balik lagi ya ke sini. Gambar-gambar coret-coret kita. Kalian juga harus bikin trading plan, trading rules teman-teman. Jadi ini mungkin kelewat, sorry. Trading plan kalian itu juga harus ada rules di sini. Oke, mungkin aku masukin di atas. Rules atau aturan maksimum risk per trade yang kalian mau rela keluarin adalah berapa. Let's say maksimum risk per trade kalau high conviction trade sama dengan 2% misal. Terus maksimum daily loss ini berapa? Misal 3R, 3 kali kalah berhenti. Review jurnal. Maksimum weekly loss. Misal berapa? 7R. Kalah berturut-turut. Review jurnal. Terus target harian. Ini bebas mau dipasang mau enggak, cuma gue ada target harian yaitu 4R. If after 4R kalah, berhenti. Oke. Terus bikin juga aturan kayak apa ya? Misal yang simple, not apa namanya? Nggak ngelihat, not looking at other people's opinion. Ini penting juga teman-teman. Jadi problemnya orang itu adalah kalau misalnya dia buka thread, terus dia ngelihat di Twitter atau temannya sendiri nggak counter thread mereka, mereka tuh langsung nggak pede. Kayak gitu. Padahal mereka bisa jadi bener gitu loh. Jadi banyak orang yang nge-FUD, ngenakut-nakutin, atau orang yang ibaratnya gue lagi ngelong terus kalian nge-short, ya gue nggak boleh takut gitu. Gue percaya sama plan gue yang di awal, plan ini nih, ya kan. Kalau gue takut ya ini buat apa analisis ini? Lu cuma ngeliatin Twitter doang, ini jadi sia-sia kan analisisnya. Jadi ini juga penting, ini rules-nya ya. Oke, udah kayak gitu, kita balik lagi ke trading journal. Kenapa trading journal ini penting? Ini itu sama kayak coach kita gitu. Jadi kalau misalnya kita olahraga, kita punya coach ya kan. Kita misal punya misal gini deh, di sekolah atau di kuliah atau di kerjaan kita punya atasan kalau di kerjaan kan. Kalau misalnya di kuliah kita ada dosen yang ngingetin kita, yang negur. Kalau di sekolah apalagi itu guru ya, guru tuh masih jauh lebih sering negur daripada dosen-dosen kadang udah nggak peduli gimana. Nah, fungsinya kita ditegur itu supaya kita tetap berada di jalan yang benar, ya kan? Trading itu kita nggak ada yang negur, kecuali kalau lu nge-trade di kantor atau enggak lu nge-trade bareng teman-teman lu bikin trading house, bikin
Nah, itu ada yang negur. Tapi kalau mayoritas dari kita kan trading sendiri di rumah, nggak ada yang negur, ya kan? Gimana caranya supaya ada yang negur? Ya bikin gitu, trading jurnal. Jadi supaya ada yang negur, maksudnya gimana supaya ada yang negur? Kita setiap buka trading jurnal kita tahu apa yang salah, ya kan? Kita tahu salahnya di mana, what to improve-nya kayak gimana. Oke, kalau misalnya kita nggak nge-track, teman-teman, kita nggak nge-track performance kita nggak nyatet, kita nggak tahu yang salah tuh di mana sih. Uang kita nggak nyatet, kita nggak tahu salahnya di mana, kayak gitu. Terus fungsinya trade journal juga ini untuk mengetahui data kita performance ya. Performance kita, let's say average win rate 3 bulan ke belakang, average RR gain 3 bulan ke belakang, terus best trading days, best trading hours atau best trading session kayak gitu. Kalian jadi bisa tahu aku tuh bagusnya tuh trading di Asia atau di US sih. Aku di London tuh bagus nggak sih kalau trading? Aku kalau di weekend itu bagus nggak sih trading? Kalian bisa tahu dari mana ya? Dari jurnal. Kalau nggak dicatat ya kalian bingung gitu. Karena kalau misalnya nge-day trade, sehari misal bisa ambil 3 trade, 4 trade. 1 bulan, itu minimal 60 trade teman-teman. 60 trade, emang kamu bisa mengingat 60 trade detailnya seperti apa? Saya yakin nggak bisa ya. Makanya dicatat kayak gitu. Kalau misalnya kalian punya data atau punya alat-alat untuk belajar dari kesalahan, ini menurutku the best teacher ya. Jurnal itu the best teacher supaya kita menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Kita tahu salahnya kita di mana, jurnal kita yang negur kita. Karena gini, kalian punya mentor, ya kan? Let's say kalian join paid class gua kayak paid class orang lain kayak siapa. Gua nggak tahu lu itu jujur sama performance lu atau enggak. Gua nggak tahu posisi lu itu sekarang lagi nge-hold apa, gua nggak tahu gitu. Murid gue juga nggak cuma lu doang kan. Jadi balik lagi, mentor itu kamu bisa ajak diskusi, bisa ajak apa namanya? Bisa ajak untuk negur kamu, bisa ajak untuk berdiskusi bareng kalau misalnya kamu punya data dari trading kamu sendiri kayak gitu. Aku nggak bisa bantu kalau misalnya kamu ujuk-ujuk datang, Mas Jo, aku rugi segini gimana? Ya nggak tahu. Mas Jo, aku hilang $1.000 trading, gimana ya? Jujur aku bingung jawabnya kayak gimana. Tapi kalau misalnya kamu ngasih jurnal, let's say Mas Jo, aku trading sebulan kayak begini, aku ngerasa performanceku kurang karena bulan ini aku nggak make profit, misal hilang 5R, 6R, atau hilang even worse 15R, 20R. Kesalahannya di mana ya? Nah, kalau misalnya kalian punya data itu, aku baru bisa bantu, atau orang lain bisa bantu, gitu. Atau teman kalian bisa bantu. Tapi kalau misalnya kalian datang ke orang ujuk-ujuk, Bang, aku hilang segini, Bang. Gimana ya? Ya, angkat tangan saya juga. Gitu loh. Terus, ini juga supaya ada yang negur, ini juga bisa masuk ke ini apa poin tambahan ya. Selain jurnal, ini juga bikin trading friends. Jadi ini friends, teman gitu ya, friends. Nomor 3, ini adalah trading group. Oke, bikin trading group yang aktif. Oke, syaratnya itu adalah aktif. Jangan cuman bikin grup udah kayak gitu diam-diaman. Ya, gue nggak ada masalah sih kalau misalnya kalian diem-diem karena punya kesibukan masing-masing kan. Cuman itu nanti kurang efektif teman-teman. Fungsinya trading group ya itu apa? Pertama, keep yourself accountable atau ada yang negur. Mereka bisa bantu lah. Ibaratnya gue suka curhat ke siapa, halo gue lagi rugi nih hari ini, atau gue berhasil apa take shot dari pucuk atau long dari bottom kayak gini-gini, mereka bisa ngobrol berdiskusi bareng, itu masuk ke dua ya discussion. Terus yang ketiga adalah live trade bareng.
atau brainstorming. Ini balik lagi ke discussion lagi. Terus yang keempat adalah sharing alpha masing-masing. Kayak gitu. Jadi setiap orang kan punya background yang berbeda. Mereka punya cara untuk menyelesaikan masalah di trading mereka itu beda-beda, nggak mungkin sama semua gitu. Caranya gue sama lu pasti beda. Jadi bisa saling sharing. Gimana caranya Mas Jo punya trading group? Ya, yang pertama paling gampang cari teman. Kalau mau keluar duit ya kesini lagi ya, join paid class. Gua nggak maksa gimana, cuman kalau misalnya emang kalian mau ikut ya ikut. Tapi paling gampang menurutku itu adalah cari temen. Gimana caranya cari temen? Ya itu masa harus diajarin sih. Jadi kalian kalau cari temen ya di Twitter, teman trading maksudnya ya, bukan teman main, teman mabar gitu mah lu cari di Facebook aja pasti banyak yang open apa namanya? Open game Valorant atau Mobile Legends gimana. Cuma kalau untuk di trading group, kalian ke X, ke Twitter terus kalian share-share setup trading kalian aja kayak gitu. Nanti ada yang notice, kalian bisa ajak diskusi, bisa bikin trading group bareng. Dan itu yang apa namanya? Gua lakuin sama beberapa teman gua gitu. Gua bisa kenal sama beberapa teman itu bukan cuma dari Discord ya. Jadi kita eh, kebanyakan memang dari Discord kita saling ibaratnya saling sharing, kita brainstorming bareng. Ada juga yang kenal dari Twitter gitu sama orang-orang yang even orang-orang luar. Jadi itu membantu sekali untuk bikin teman dan juga apa ya membantu kalian kalau misalnya kalian punya teman itu lebih gampang untuk keep yourself accountable, lebih gampang untuk akses knowledge juga kalau punya teman dan lebih gampang untuk menjadi lebih baik kayak gitu. Karena balik lagi kita kan trading memang benar masing-masing ya. Cuman kalau misalnya kita sendiri itu jauh lebih sulit, sorry belepotan. Jauh lebih susah. Nggak ada yang bantuin kamu, nggak ada yang bikin kamu semangat atau nggak ada yang bisa diskusi sama kamu. Misal kamu punya mental block, trauma atau misalnya kamu bingung kayak keadaan market sekarang aneh banget nih. Kayak gue di Februari itu gue kebingungan. Gue pasti nanya-nanya teman kan, ini kok Februari begini-begini. Diskusinya sama teman juga gitu. Jadi ya harus punya apa namanya? Harus punya trading group. Terus saranku yang mungkin yang terakhir kali ya dari trading journal ini make friends. Ini kan udah ya make friends trading group. Terus yang keempat trade more, jauh lebih sering trading. Bukan berarti asal ngeklik ya, cuman cari setup yang banyak tapi risk per trade-nya kecilin. Supaya apa? Ini tujuannya supaya apa sih? Ini untuk pemula, itu tujuannya supaya tadi mengecil tuh. Tujuannya trade more dan risk per trade dikecilin supaya kalian itu bisa memahami market dynamics lebih cepat. Kalian punya pengalaman lebih banyak kayak gitu ya. Jadi more experience, more data kayak gitu. Nah, tapi jangan asal-asalan, jangan asal klik buy atau sell atau gimana ya, jangan ya. Jadi kalian juga harus cari setup. Tapi carinya yang banyak kayak gitu supaya apa? Kalian dapat experience yang lebih banyak juga. Jadi jangan untuk awal pemula itu jangan cari benar-benar yang perfect trades. Oh, pokoknya semua checkbox harus ke checklist. Nggak harus gitu, jangan jadi terlalu perfeksionis juga. Jadi kalian juga harus bisa ngebaca market itu kan dynamic ya, maksudnya environment-nya bisa berubah. Kalian juga harus bisa ngebaca dan nyesuaiin. Gimana caranya nyesuaiin? Ya trading. Bang, tapi kalau penyesuaian itu nanti rugi, makanya risk per trade-nya kecilin. Kayak gitu, itu yang aku maksud. Bukan berarti over trade juga gitu. Jadi keep in mind, misal let's say trading 3 kali sehari itu 1 bulan penuh. Kalau misalnya kalian weekend trading juga udah dapat hampir 100 data ya kan. Dan experience kalian itu jauh lebih banyak daripada yang tradingnya seminggu sekali. Of course dong.
gitu. Itu mungkin untuk pemula yang cocok, dan ini yang gue lakuin selama ini sih gitu. Jadi belajar masih dari youtuber luar, dari kelas-kelas luar aku join juga. Terus apa namanya, how to be better, gimana caranya aku bisa grow adalah mencatat daily plan, mencatat trading journal. Kalau udah mencatat trading journal, kalian bisa mencatat ini average win rate kalian, best trading days, dan lain-lain. Kalau udah bikin trading group ya sama teman-teman, kalian bikin teman lah kayak gitu. Jangan cuman sendirian banget. Apakah bisa sendiri? Ya mungkin bisa, cuman kalau aku bener-bener kebantu banget karena ada teman kayak gitu. Terus sama ini ya, terakhir bikin market review. Jadi journaling aku naikin lagi ke atas. Contoh yang kelima berarti ya. Bikin market review. Nah, market review itu diisi sama apa aja sih? Market review itu diisi sama, pertama, flow minggu ini. Bisa mingguan ya, kalian bikinnya mingguan atau bulanan, terserah lah. Pokoknya bikin price action minggu ini, flow minggu ini. Terus opportunity trades minggu ini. Kalian lebih baik bikin seminggu sekali, karena itu yang gue lakuin ya. Nah, gimana cara bikinnya? Ini kita masuk lagi ke jurnal. Sini aku ada recap market review ya, week pertama di April. Kalian bisa lihat caranya gue analisis kayak gitu. Market review, all trade opportunity. Nggak semua trade diambil, tapi beberapa ada yang aku miss trade-nya. Kita pertama ngeliat dari market profile, kita retest di composite atas, balik lagi ke value area lama. Nah, di sini 1 April kita tuh bisa ngelong di mana aja sih? Kita bisa ngelong pas price-nya keluar value area. Ini kan value area ya, composite 3 hari. Keluar value area, retest di sini. Ada quick correction ke atas. Kita bisa ngelong kayak gitu. Terus di tanggal 2 April, ini juga apa namanya? Retest value area high, holding ya kan? Udah kayak gitu ngelong ke previous value area. Tanggal 3 April, di sini kita masuk ke value area lama, ngefix single print, kita bisa short sampai min reversion di value area low atau enggak di pure low. Nah, ini adalah contoh trade-nya yang diambil. 4 April, ini juga contoh trade yang diambil. Jadi, kalian bisa ibaratnya market review gitu. Sama kayak gini. Kalian nontonin orang, atau misalnya kalian sebagai atlet, kalian nontonin coach kalian teknik tinju kayak gitu ya, atau misalnya kalian nontonin coach kalian passing bola tuh kayak gimana sih, cara umpan lambung tuh kayak gimana sih. Kalau misalnya di basket cara layup yang bener tuh kayak gimana sih gitu, cara positioning kalian dan lain-lain. Itu kan di review ya teman-teman, karena kita nggak punya coach, jadi kita nyatat sendiri kayak begitu. Itu yang bisa membantu kalian menjadi lebih baik. Dan ini nggak bisa dilakuin hanya seminggu sebulan ya, harus berturut-turut, karena ini adalah compounding effect yang sangat-sangat bermanfaat menurutku. Mohon maaf kalau recordingnya jadi lama, dan ini catatannya banyak banget. Semoga kalian bisa mengerti. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Saya izin pamit. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, share. Apalagi? Ya kalau mau ikut grup Discord silahkan. Nanti gue kasih di deskripsi. Kalau nggak mau ya udah nggak usah. Nggak masalah. Dan jangan lupa untuk mencatat ya. Oke. Goodbye semua.